Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan bahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antv 10 Februari 2022, di mana pada episode ke-185 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Hari ini adalah hari bahagia Kinanti bersama dengan Tuan Muda Abimana, di mana mereka berdua ini mengadakan acara syukuran kembalinya Baby Nayaka karena selama ini Baby Nayaka telah diculik. Nah guys, di sini Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini mengundang banyak tamu. Tidak terkecuali Raditya bersama dengan Dinda ini juga diundang oleh Tuan Muda Abimana. Ketika Raditya akan datang di acara syukuran Baby Nayaka ini, ia akan bersama dengan Dinda. Namun di sini Dinda sudah mulai ragu akan kehadiran mereka ini. Dinda pun mengatakan kepada Raditya kalau mereka ini sudah dicurigai oleh Tuan Muda Abimana dan David. Namun di sini Raditya berusaha untuk meyakinkan Dinda dan mengatakan kepada Dinda kalau mereka harus bersikap biasa-biasa saja dan seolah-olah tidak terjadi suatu apapun. Akhirnya Dinda pun yakin dan mereka pun datang di acara syukuran kembalinya Baby Nayaka. Nah guys, rupanya si David ini ia tidak puas dengan penyelidikannya terhadap Raditya, di mana ia telah mendapatkan foto seorang yang sedang bersama dengan Raditya tersebut. Ketika di acara tersebut, David yang sedang sendirian ini pun akhirnya memanggil Kinanti, dan David pun memperlihatkan foto itu kepada Kinanti. Setelah Kinanti melihat foto tersebut, Kinanti pun sangat kaget. Ia mengatakan kepada David kalau lelaki itu adalah yang telah menculik dirinya. Dan ketika itu Kinanti juga kaget ketika melihat foto lelaki itu sedang bersama Raditya. Akhirnya di sini Kinanti merasa yakin kalau Raditya lah yang telah menculik dirinya. Begitu juga dengan David, ia sangat yakin sekali kalau Raditya lah yang telah menculik Kinanti dan membuat kejahatan kepada Kinanti. Ketika Kinanti sedang berbincang dengan David, tiba-tiba saja Tuan Muda Abimana ini datang menghampiri David dan Kinanti dan menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Lalu di sini David pun memberitahukan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia sudah mendapatkan bukti-bukti kejahatan Raditya. Di sini David mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau sebenarnya dalang penculikan Kinanti itu adalah Raditya nih guys. Nah, betapa kagetnya Tuan Muda Abimana mendapatkan berita ini dari David. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana tidak akan pernah memaafkan Raditya. Sementara itu acara tasyakuran kembalinya Baby Nayaka ini sedang ramai-ramainya ya guys ya. Nah, rupanya di sini Raditya merasakan kalau dirinya sudah dicurigai. Akhirnya Raditya pun buru-buru pamitan kepada Eyang Marta untuk segera pulang, di mana ia pun mengajak Dinda yang saat itu sedang mengobrol dengan Ana untuk segera pulang saja. Tentu saja Dinda ini kaget dengan ajakannya Radit yang buru-buru ingin pulang. Lalu ketika mereka pulang, Raditya menceritakan kepada Dinda kalau Tuan Muda Abimana bersama dengan David ini sudah mencurigainya dan ia takut jika Tuan Muda Abimana ini nantinya akan menyebloskan dirinya ke penjara.
Sementara itu Tuan Muda Abimana ketika ia melihat kalau Raditya sudah tidak ada lagi, ia yang sudah yakin kalau Raditya lah yang melakukan dalang penculikan ini, ia mengajak David untuk menyusul Raditya ke rumahnya. Dan tidak lupa Tuan Muda Abimana ini menelpon polisi untuk menangkap Raditya. Sementara itu Raditya yang sudah berada di rumahnya ini tengah bersiap-siap untuk melarikan diri nih guys. Namun saat Tuan Muda Abimana sampai di tempat itu, Raditya pun merasa sangat ketakutan. Ia saat itu yang sedang bersama Dinda ini langsung menyandra Dinda. Tentu saja Dinda merasa ketakutan ketika disandra oleh Raditya. Memang benar-benar jahat ya, Raditya ini tidak punya perasaan. Padahal di sini Dinda sudah selalu setia kepada Raditya. Bahkan Dinda yang baik hati ini harus ikut-ikutan terlibat kejahatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Raditya atau si Dharma tersebut. Akan tetapi di sini ketika polisi sudah mengepungnya, Raditya pun menyandra Dinda. Namun di sini naas bagi Raditya, ia pun akhirnya bisa dilumpuhkan oleh para polisi yang telah mengepung dirinya. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana tidak dapat memaafkan Raditya lagi. Akhirnya Raditya atau si Dharma ini mendekam kembali di penjara dan entah sampai kapan waktunya Raditya ini akan kembali dibebaskan nih guys. Dan Raditya pun merasa menyesal sekali atas segala perbuatan jahatnya nih guys. Nah guys, akhirnya Mimin pun ucapkan pamit kepada pemirsa sekalian, karena Mimin anggap ini adalah informasi yang sangat akurat untuk kalian saksikan besok pagi. Dan Mimin mohon doa serta dukungan dari pemirsa sekalian untuk dapat menaikkan rating lagi nih guys, karena sini adalah kabar bagus. Dari kemarin rating kita sudah mulai naik lagi. Akhir kata Mimin pun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.